HBHR Channel menyajikan cerita tentang bagaimana takdir mempertemukan dua jiwa yang terpisah oleh dunia. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa absen di kolom komentar ya. Aryo menginjakkan kaki di Prancis saat usianya tepat 25 tahun. Ia datang dari sebuah desa terpencil di Pacitan, Jawa Timur. Latar belakangnya sangat sederhana, lulusan SMK yang pendiam dan tak banyak bicara, namun memiliki tangan cekatan dan hati yang tenang. Ia diterima bekerja sebagai pengurus rumah tangga melalui sebuah agensi resmi dengan kontrak 2 tahun. Tugasnya adalah merawat kebersihan sebuah villa megah di pinggiran kota Marseille. Villa itu milik seorang janda terpandang bernama Madame Valérie Dubois, wanita Prancis berusia 42 tahun. Sosoknya anggun, berkelas, dan menyimpan kesedihan yang dalam. Suaminya, seorang arsitek ternama, telah meninggal 5 tahun sebelumnya akibat serangan jantung mendadak. Sejak saat itu, Valérie hidup seorang diri. Villa yang dulunya hangat kini terasa dingin dan sepi. Hanya sesekali 2 pekerja paruh waktu datang untuk memasak dan merapikan, tetapi sebagian besar waktu ia habiskan dalam kesendirian. Aryo tinggal di pavilion kecil di belakang rumah utama, sebuah tempat yang bersih, layak, lengkap dengan dapur mini dan kamar mandi. Setiap pagi, ia membersihkan kebun, menyapu jalan masuk, memastikan interior villa bersih tanpa celah, dan mengikuti jadwal yang ketat. Ia sangat jarang berbicara kecuali ditanya, tak pernah mencoba berbasa-basi. Aryo tahu posisinya dan berusaha keras untuk tidak melangkah melewati batas. Hari-harinya datar. Di waktu luang, Aryo membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan lokal. Ia juga menulis diari. Tulisannya tak banyak, hanya keluhan tentang udara dingin dan kerinduan akan masakan ibunya. Namun, ia bertahan. Ia tahu ini bukan tempat untuk mengeluh. Valérie mulai memperhatikannya. Awalnya, ia hanya mengamati dari jendela ruang kerjanya di lantai atas. Ia melihat cara Aryo menyapu, bagaimana ia memeriksa setiap sudut kebun, atau saat ia membawa sampah ke pinggir jalan dengan penuh kehati-hatian. Bukan karena curiga, melainkan karena di balik sikap Aryo yang tertutup, ada aura ketenangan yang nyata. Itu berbeda dari pekerja sebelumnya, yang seringkali terlalu ramah atau terlalu ingin tahu. Valérie sendiri adalah wanita cerdas, terpelajar, dan sangat mandiri. Namun, kesepian adalah tamu tak diundang yang selalu datang. 5 tahun sendirian bukanlah waktu yang singkat. Anaknya dari pernikahan pertama sibuk dengan kariernya di Paris. Teman-temannya perlahan menjauh, entah karena canggung atau tak tahu harus berkata apa pada seorang janda kaya. Villa itu megah tapi kosong. Meja makan untuk 10 orang tapi hanya 1 kursi yang terisi. Ruang tamu luas tapi tak ada tawa. Suara televisi menjadi pengganti percakapan. Dan saat lampu-lampu dimatikan di malam hari, satu-satunya hal yang membuat Valérie merasa tidak benar-benar sendirian adalah suara langkah kaki Aryo di luar jendela pavilion. Hari-hari berlalu dalam ritme yang tenang, dan dari kebiasaan itulah sesuatu perlahan mulai berubah. Tanpa mereka sadari, suasana di villa itu terus bergulir. Aryo menjalankan tugasnya. Tidak banyak bicara, tidak ikut campur urusan rumah tangga. Ia hanya muncul saat dibutuhkan, selebihnya bekerja dalam diam. Menyapu, mengepel, merawat kebun, membersihkan kaca, lalu kembali ke pavilionnya menjelang senja. Valérie semakin sering mengamati gerak-gerik Aryo, bukan karena curiga, tapi karena kehadiran pria itu terasa menenangkan. Aryo bukanlah pria yang tampan menawan, tapi ada sesuatu dari sikapnya yang memikat. Ketika Aryo membersihkan kebun sambil menunduk, Valérie akan duduk diam-diam di balkon lantai 2. Tangannya memegang cangkir teh, namun matanya mengikuti setiap langkah Aryo. Perlahan tapi pasti, perhatian itu berubah menjadi perasaan yang lebih kompleks.
Sudah lama Valeri tidak hidup bersama seorang pria di bawah atap yang sama. Ia mencoba menyibukkan diri, tetapi ada saat-saat tertentu, terutama menjelang sore, di mana perasaan sepi datang tanpa bisa dicegah. Ia mendapati dirinya berharap Aryo akan duduk bersamanya sebentar, sekadar berbincang, sekadar membuat rumah itu terasa hidup kembali. Suatu sore, Valeri memanggil Aryo ke dapur. Ia sedang membuat teh herbal dan tanpa basa-basi ia berkata, "Duduklah sebentar, aku butuh teman bicara." Aryo tampak kikuk namun menurut. Ia duduk di sudut meja, hanya menjawab seperlunya. Valeri tidak tersinggung. Justru sikap canggung Aryo membuatnya merasa aman. Obrolan mereka dimulai dari hal-hal kecil. Cuaca, tanaman yang mulai layu, lalu perlahan menyentuh hal-hal yang lebih personal. Valeri mulai bercerita tentang kesendiriannya setelah suami meninggal, tentang makan malam yang selalu hening, dan ruang tamu yang tak lagi dihiasi suara piano. Aryo hanya mendengarkan, ia tak banyak bertanya, tapi sorot matanya tulus. Ia tidak menghakimi atau memberi nasihat, ia hanya duduk di sana, hadir. Kadang, kehadiran itu jauh lebih berarti bagi orang yang kesepian. Minggu berikutnya, ajakan minum teh sore itu menjadi kebiasaan baru setiap Rabu dan Sabtu sore. Valeri mulai menanti momen itu, menata rambut lebih rapi, memakai lipstik tipis, cukup untuk membuat dirinya merasa diperhatikan. Ia menyadari perasaannya bukan hanya kesepian, ia merindukan kehadiran seorang pria. Seorang yang bisa diajak bicara tanpa harus menjelaskan segalanya. Seorang yang tidak mengharapkan apapun darinya. Aryo, dengan kesederhanaan dan kekikukannya, perlahan mengisi ruang kosong itu. Valeri mulai menciptakan momen-momen berdua. Setiap sore, ia mengundang Aryo untuk makan malam. Tetapi kali ini bukan di dapur kecil. Valeri mengundang Aryo ke ruang utama yang luas, lengkap dengan meja panjang, dan lilin yang menyala lembut. Ia memasak sendiri, merasa puas dengan dirinya. Malam itu, ia menyuguhkan anggur merah. "Kamu harus coba ini," katanya sambil menuangkan anggur ke gelas Aryo. Aryo duduk ragu, tak terbiasa dengan makan malam formal seperti itu, merasa canggung dengan kemegahan ruangan yang sunyi. Namun, Valeri terus berbicara tentang hal-hal ringan. Suaranya lembut, membawa kedamaian. Setelah makan malam, mereka berjalan di kebun villa. Angin malam berembus pelan, dan suara kaki mereka di jalan berkerikil, terdengar nyaring. Valeri berjalan di samping Aryo, kadang bersandar sedikit lebih dekat. Aryo hanya berjalan, mengikuti langkahnya. Suatu malam, mereka menonton film di ruang tamu. Valeri memilih film drama yang romantis. Mereka duduk di sofa panjang, awalnya berjauhan. Namun, seiring cerita berjalan, Valeri perlahan bergerak lebih dekat. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh tangan Aryo. Valeri tersenyum. "Coba duduk lebih dekat," ujar Valeri lembut tanpa memaksa. Aryo terdiam, ragu, namun akhirnya ia menurut. Satu langkah yang lebih dekat, hanya ada rasa canggung yang manis. Puncaknya terjadi pada malam yang dingin. Valeri memanggil Aryo ke kamar tidurnya dengan alasan sederhana, lampu di samping ranjang mati. "Bisa tolong periksa?" tanyanya. Setelah memeriksa lampu, Aryo bersiap kembali. Namun, Valeri duduk di sisi ranjang dan menepuk tempat di sebelahnya. "Aku tidak suka tidur sendirian malam ini," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Aryo terdiam. Ia mundur sedikit, menundukkan kepala. "Maaf, aku harus kembali ke kamarku." Valeri hanya tersenyum tipis, tidak tersinggung. Ia tahu waktunya belum tiba. Setelah malam itu, Valeri tidak berhenti. Ia tahu Aryo bukanlah pria yang mudah terpengaruh, tetapi juga bukan yang tak bisa disentuh. Suatu malam, mereka kembali menonton film. Kali ini Valeri duduk lebih dekat dari biasanya. Film selesai, tapi keduanya tetap duduk. Dalam keheningan, Valeri menoleh, lalu perlahan menaruh kepalanya di bahu Aryo.
Tangannya menggenggam tangan Aryo dengan lembut. Aryo terdiam, tidak bergerak, tidak menjauh. Ia hanya membiarkan Valeri tetap begitu, bingung dengan perasaan yang mulai bersemi. Nadine dengan hati berdebar menoleh lagi. Kali ini menatap Aryo, mata mereka bertemu. Lalu, dengan gerakan halus, Valeri mendekat. Ia mengecup pipinya. Singkat, namun cukup untuk menyentuh hati Aryo. Aryo tersentak, namun ia tidak bergerak, tidak menjauh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aryo tidak kembali ke kamarnya. Ia tetap duduk di sana, di samping Valeri. Garis batas di antara mereka telah kabur. Beberapa minggu berlalu, hubungan Aryo dan Valeri semakin sulit dijelaskan. Hati Aryo mulai gelisah. Ia merasa telah melangkah terlalu jauh. Seorang pemuda dari desa yang datang untuk bekerja, kini terjerat dalam perasaan dan situasi yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasa mengkhianati dirinya sendiri. Ia ingin melarikan diri, jauh dari perasaan yang mulai menyiksa. Ia tidak ingin melukai Valeri, tapi ia juga tidak bisa terus berada dalam keadaan ini. Suatu pagi, ia membuat keputusan. Ia mengambil tas kecil dan pergi diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Kereta pertama menuju Paris, lalu pesawat kembali ke Indonesia. Ia hanya meninggalkan secari kertas di dapur. Tulisannya singkat. "Maafkan saya, Madam. Saya tak pantas untuk tinggal lebih lama." Valeri menemukan surat itu beberapa jam kemudian. Hatinya hancur. Kepergian Aryo mencabut satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidupnya. Ia merasa kosong, kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun, ketika Valeri menyadari bahwa ia hamil, segalanya menjadi lebih rumit. Ia bukan wanita yang mudah menyerah. Dengan tekad bulat, Valeri mengatur perjalanan ke Indonesia. Ia tahu ia harus mencari Aryo. Perjalanan panjang itu membawa Valeri ke pelosok desa di Jawa Timur. Setelah berhari-hari mencari, Valeri tiba di sebuah rumah kecil yang sederhana di tepi sawah. Perutnya yang membesar adalah bukti dari perjalanan emosional yang telah ia jalani. Ia berdiri di depan pintu, menahan air mata. Ketika pintu terbuka, Aryo terlihat sangat terkejut. Ia hanya menatap Valeri yang berdiri dengan perut membuncit. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Aryo dengan suara serak. "Aku tidak mencarimu untuk memaksamu," jawab Valeri lembut. "Aku hanya ingin anak ini tahu siapa ayahnya." Aryo terdiam lama. Perasaan bersalah datang begitu mendalam, namun di sisi lain ada perasaan bahwa ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab ini. Setelah menghela napas panjang, ia berkata, Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Itu sudah cukup. Keduanya memutuskan untuk menikah secara sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa mengelilingi hidup Valeri. Aryo, yang dulunya hanya seorang pegawai, kini berdiri di sampingnya sebagai suami. Setelah menikah, mereka kembali ke Perancis. Tapi kali ini, mereka bukan lagi majikan dan pegawai, melainkan dua manusia yang mencoba membangun hidup bersama. Rumah yang dulu sepi kini memiliki makna baru. Waktu berlalu. Aryo yang dulu hanya seorang pegawai, kini belajar bahasa Perancis dengan giat dan mulai mengurus kebun anggur kecil di belakang rumah. Menemukan tempatnya di dunia baru itu, Valeri menemukan dirinya dalam hubungan yang lebih bermakna, lebih hidup. Mereka mulai membangun hidup yang mereka impikan. Aryo menemani Valeri dalam acara-acara sosial, bukan lagi sebagai pekerja, tetapi sebagai suami yang selalu mendampinginya. Orang-orang mulai memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ada yang meremehkan, tetapi ada juga yang mengagumi. Valeri selalu ada di sisi Aryo. Ia tidak pernah menganggapnya sebagai orang biasa. Ia melihat lebih dari sekadar pria sederhana. Aryo adalah suami yang ia pilih, teman sejati yang menemani perjalanan hidupnya. Cinta mereka yang tumbuh dari kegamangan kini telah menjadi rumah yang kokoh, penuh dengan kasih sayang yang tulus.
Sebentar lagi, anak mereka akan lahir, sebuah harapan baru yang akan membawa mereka semakin dekat. Aryo dan Valeri tidak lagi terpisah oleh status atau latar belakang. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, menghadapi masa depan bersama sebagai keluarga. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir kisah Aryo dan Valeri. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah peduli dengan status sosial, kekayaan, atau gelar. Hal yang paling penting adalah keberanian untuk mengakui perasaan, menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kita buat, dan yang paling utama, bertanggung jawab atas kehidupan baru yang tercipta. Jangan takut melangkah, karena terkadang perjalanan pulang yang paling jauh justru membawa kita pada rumah yang sesungguhnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel HBHR untuk kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.